Bagaimana perbedaan saat menunggu palang pintu kereta api antara negara maju Jepang dengan negara berkembang Indonesia? Nah, ini dibagikan oleh akun Instagram Kompas.com. Waduh, ini udah tau lah ya gimana perbandingannya gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ditonton kayak orang ya gitu. Langsung aja kita lihat, jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah subscribe dari laman Instagram Kompas.com. Kita akan reaction bersama. Ya, ini yang atas adalah di Nara Jepang, yang bawah adalah Jakarta Indonesia. Nah, kita lihat bersama seperti apa videonya gitu. Nah, ini pintu dibuka dan mobil mulai berjalan, motor juga. Oh, oke. Ini ada sepeda dan pejalan kaki. Jadi dipisah ya, yang antara kendaraan mobil dan kendaraan pesepeda gitu ya. Pesepeda pejalan kaki. Ini kalau di Jepang kita lihat. Jadi sebelum lewat perlintasan, nampak sekali mobil-mobil atau kendaraan bermotor ini mengurangi laju kendaraannya. Bahkan berhenti ya, sempat kayak berhenti sejenak. Lalu langsung aja di bawah itu adalah Indonesia nih, palang pintu Indonesia. Jakarta Indonesia utamanya. Tapi sebenarnya kayak rata ya, nggak cuma di Jakarta doang. Ada yang robos, padahal pintu udah ditutup. Robos kedua. Robos 3 tadi orang. Robos 4, 5. Robos 6. Ini kereta bandara lewat. 7, 8, 9, 10. Wow. Jelas sekali perbedaannya ya, kesabarannya setipis tisu gitu ya. Kayak ini angka kesabaran ini tergantung gaji kayaknya. Tergantung gaji yang didapat. Kalau kita lihat orang-orang Jepang kan gajinya besar-besar ya. Nah, kalau ini kan berbeda. Kita lihat dulu captionnya dari Kompas TV. Kompas.com. Perbedaan perlintasan kereta api di Nara Jepang dan Jakarta Indonesia. Menurut kalian komen deh gitu ya. Wah. Jelas sekali ya perbedaannya itu kalau kita review lagi. Yang atas tadi Jepang itu sebelum melewati perlintasan, meskipun pintu perlintasan itu tidak ditutup, mobil atau kendaraan bermotor itu akan memelankan, kayak ngecek dulu gitu baru lanjut gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, wah itu kalau bisa terobos aja gitu ya. Pokoknya kalau kita lihat kan yang terbaru gitu ya, kereta bandara itu yang nabrak mobil apa itu ya, mobil besar gitu ya, mobil truk atau apa gitu, atau kontainer, gue lupa seperti itu. Jadi kayak saking nggak tahu nih, nggak sabar atau gimana seperti itu. Jadi kayak aduh, banyak banget ya kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api seperti ini gitu, karena ketidaksabaran gitu ya dari warga-warganya gitu. Lalu kalau komentar netizen ini seperti apa gitu, masih dari Kompas.com gitu ya. Jepang bisa seperti itu karena karakter terbentuk dari peraturan yang jelas. Masyarakatnya taat rambu lalu lintas karena mau dapat SIM di sana susah sekali, harus ikut sekolah mengemudi. Ujian plus bayarnya puluhan juta. Nggak ikut peraturan siap-siap SIM dicopot. Mereka pikir 2-3 kali kalau sampai SIM dicopot. Mana kamera di mana-mana lagi. Kalau negeri tercinta kita peraturan anget-anget sanksinya. Dapat SIM juga nembak. Ya udahlah, buat apa patuh kalau sanksinya juga nggak buat takut. Semoga kelak bangsa kita bisa berubah dibarengin pemerintah yang baik. Amin gitu. Karena dia mau nyebrang rel kereta terbiasa berhenti cek perlintasan dahulu. Semoga di Indonesia lebih berhati-hati lagi ketika melintasi rel kereta gitu ya. SDM tinggi, SDM rendah, SDM sendok makan gitu ya. Hal sepele aja kita nggak bisa gitu ya, komentar netizen. Selama masih sempat terobos aja walaupun palang dah mau tutup gitu ya. Ini membahayakan tentunya. Emang nggak apple to apple kalau mau dibandingin Jepang sama Konoha. Di sini low SDM rata-rata gitu. Warga Jakarta selama janur kuning palang kereta belum kena kepala aku gaskan. Tapi sebenarnya ini banyak juga, nggak cuma Jakarta ya.
Beda ya, Jepang mobilnya bisa dihitung jari yang lewat satu-satu rapi, jarang motor. Indo lebih banyak kendaraan, bukan nggak taat aturan. Cuma kalau kapasitas jalan beda jauh dengan kapasitas kendaraan, orang jadi berebut biar nyampe rumah cepat atau nggak kena macet. Ya kalau nggak mau kena macet, naik transportasi publik dong, gitu ya. Terus ya penduduk banyak juga Cina kayak tertib-tertib deh gitu. Coba kasih contoh perlintasan stasiun Polris, lebih horor dari itu. Waduh, waduh. Merasa punya 9 nyawa gitu. Aduh, aduh. Ini yang di rel Johar lebih mantap lagi itu. SDM-nya beda jauh gitu. Yang di sana jalan nggak ada yang dilama-lamain juga. Kalau di sini ya deh gitu. Menurut saya sudah saatnya kita berhenti dibandingkan negara maju dengan negara yang katanya sedang berkembang. Ibarat bandingin Ferrari dengan angkot. Di Jepang pejabat sama rakyatnya taat aturan minim. Ganteng lah. Di sini 11-12 kelakuannya sama persis sama nggak taat aturan loh ya gitu. Kalau aturannya tegas ditindak sih nggak akan kayak gitu gitu ya. Jepang yang negara maju aja masih mikir nyawa itu nggak bisa dibikin ulang. Kalau di Indonesia mah boro-boro gitu. Negara tersantu kedua ya setelah Irak gitu ya. Tadi komentar-komentar netizen. Tapi kayak ini faktor gaji ini juga mempengaruhi nggak sih gitu. Pendapatan tinggi, terus tingkat kesabarannya juga jadi tinggi gitu ya. Nah kalau menurut Positive People ini gimana pendapatnya? Silahkan terus di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.